Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai untuk mengaji lagi secara online bersama-sama guru kita Habib Hasan Al-Idrus. Semoga beliau selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalani hari-hari dan dalam ketaatan dan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadini ya ala kulli jantin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik teman-teman, mari kita buka kitab kita. Di sini saya sudah share screen dan lalu kita akan dengarkan pemaparan kitab Mabadi Awaliyah tentang usul fiqh yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Hasan Al-Idrus. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, teman-teman perjuangan. Insyaallah pada pagi hari ini dan seterusnya kita akan mengkaji yaitu kitab usul fiqh. Saya sudah berpikir ke depannya apa sih yang menjadikan mereka ini tidak paham dalam bab-bab hukum, yang mengatasnamakan kebenaran pada dibalik itu semuanya ada hakikatnya kehancuran. Dan dalam ini mereka tidak mengetahui usulnya atau oleh sebab itu kita mempelajari dalam usul tersebut sangat penting, tidak menjadikan suatu bangunan atau hal apapun di permukaan bumi ini berdiri dengan kokoh tanpa mengetahui di dalam asasnya. Dan oleh sebab itu sangat penting kita mempelajari dalam asas tersebut. Orang paham dalam segi ilmu fikih tapi tidak paham dalam segi usulnya maka akan tumpang mengatasnamakan hal tersebut adalah hukum Allah, tapi serta-merta di balik itu semuanya hukum setan. Oleh sebab itu, marilah kita bahas dalam hal ini sama-sama kita belajar. Saya juga kalau tidak mengkajinya ini, ya demi Allah saya juga enggak belajar. Makanya kita ulas-ulas lagi yang dahulu mungkin seingat-ingatnya saya ketika posisi kita belajar sama Allah. Coba Ustaz Romli slide ini belum khatimah awal deh, sebelum halaman 5. Terus. Itu oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnati. Seorang mu'allif membuka di dalam lembaran beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata alhamdulillah, ini pakai alif lam mim ma'rifat. Pujian itu
hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan sangatlah layak Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam hal apapun. Makanya dia pakai alif lam dalam ma'rifat yang kedua, lillah. Karena pujian itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain daripada apa yang berusaha selain daripada Allah, maka pujian tersebut sumbernya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal apapun yang Allah taala ucapkan kepada makhluk, dan apa yang dikerjakan itu makhluk tersebut sesuai dengan apa yang dijauhi oleh Allah, maka mendapatkan pujian kepada orang banyak. Kemudian setelah al-mu'allif memuji, kemudian beliau berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawatnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk Muhammad adalah mencurahkan rahmat pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawatnya para malaikat, yaitu meminta istighfar, pengampunan bagi umat Nabi Muhammad yang selalu senantiasa belum sadar dalam keadaan mereka itu lalai ataupun mereka berdosa. Jadi kata-kata selawat itu istimrar, baik sebelum diciptakannya suatu alam atau setelah apapun, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat, dan nggak bakal putus sampai hari kiamat dan terus. Kemudian setelah selawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi, dan begitu kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata alu menurut Imam Nawawi bukan cuma ahli mazhab, akan tetapi juga posisinya humul muttaqin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahli Muhammadin, yaitu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya di mana? Coba kita buka dalam kitab Takrib, di situ ada. Kemudian kalau kita lihat dari segi i'rab, wawunya wawu apa ini, gitu ya. Wawunya wawu ma'iyah. Artinya kebersamaan di dalam doa dan salam tercurah juga untuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di saat kita salam itu assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ wawunya itu ada wawu arti tersendiri. Artinya wawu tersebut bersamaan kita lah, yaitu keselamatan, kesejahteraan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Wawu ma'iyah. Kalau kita paham dalam segi bahasa. Wasahbihi, dan begitu juga selawat dan salam tercurah kepada para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata sahbihi di sini maknanya ashabihi, yaitu para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kategori sahabat itu orang yang pernah berjumpa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka walaupun dalam keadaan kecil, di saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan, digendong, kemudian Nabi Muhammad berucap salam kepada anak-anak kecil tersebut, dan mereka melihat Nabi Muhammad. Dan itu kategori yang sahabat. Dan wafatnya dalam keadaan membawa iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Nawawi dalam kitab Nurul mengatakan, kategori sahabat itu walaupun kategorinya bukan di luar daripada manusia seperti jin yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya membawa iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun para malaikat, itu kategorinya sahabat. Bagaimana kalau orang yang posisinya berjumpa di alam mimpi ataupun di alam posisinya yaqظah? Apakah kategori sahabat? Kalau ulama usul hadis mengatakan itu tidak masuk kategori sahabat. Ada kurun waktu di dalam hidupnya beliau, itu kategorinya kalau saat itu yang bertemu, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian wafatnya dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad, itu kategorinya sahabat. Jadi kategori sahabat ada kurun waktu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mutamasikina, yang mereka itu berpegang teguh bil kitab, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim wa sunnati, yaitu pada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kategori wa alihi wa sahbihi ini al-mutamasikina bil kitab wa sunnah.
ada bayang yang mereka itu berpegang teguh dalam ajarannya dan kehidupannya atau hal apapun yang dilakukannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik apa yang ada dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali kata-kata al-mutamassikin ini. Makanya kan kita kadang-kadang apa benar kita mengaku murid Abah, ahlah bisagabi masih bisa salib. Kalau kita tidak al-mutamassikina, yaitu tarbiyat al-abah. Benar nggak kategorinya dikatakan murid jika memang hal tersebut sudah keluar jalur dari al-mutamassikin, dari pengajaran agama. Wa ba'du, dan setelah itu fa innahu la yufa ala ahadi anna sajarata la taqumu biduni asliha, bahwa sesungguhnya tidaklah tersembunyi atas seseorang pun bahwa sesungguhnya pohon itu la takum tidak bakal berdiri biduni asliha, tanpa ada akarnya, tanpa ada asal usulnya. Tidak mungkin tiba-tiba muncul kemudian dia ngambang, nggak mungkin. Wa anal baita la yaqumu biduni al-asas, dan begitu juga bahwa sesungguhnya rumah-rumah, ya kan, rumah-rumah kita nggak bakal berdiri tanpa ada fondasi, asas. Rukuh dia. Wa kadzalika al-fiqh, dan begitu juga fikih. La yaqumu bidunil asli. Tidak bakal berdiri yang namanya hukumnya Allah tanpa ada asal usulnya. Tanpa ada usulnya. Tanpa ada akarnya. Kita tahu apa yang Abah ucapkan, tapi nggak tahu asal usulnya. Bablas kita. Makanya kan orang yang selalu berdebat dalam hal apapun, karena nggak tahu usulnya. Karena nggak tahu akarnya permasalahan tersebut. Kebanyakan. Tapi kalau orang yang paham terhadap usulnya, iya, selesai. Yang satu kunut, satu nggak kunut. Kupas tuh. Kupasnya di asalnya. Itu kitab. Riwayat siapa nih yang menyatakan kunut, dan riwayat siapa nih yang menyatakan tidak kunut. Kemudian apa yang Abah perbuat seperti mana yang kita ketahui. Ini asalnya kenapa kok Abah menjamak sholat di luar litalabul musafir, di luar daripada orang yang musafir. Sebabnya apa ini? Buka. Kita jangan serta-merta menyalahkan sesuatu orang alim, padahal di balik itu semuanya kejahilan kita. Tidak mungkin seorang yang suci kemudian dicintai oleh Allah dan orang alim ketika dihadapkan dengan yang mereka istilahnya sepak terjangkau, dihadapkan dengan para muridnya, tidak mungkin dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Itu omong kosong. Pasti sebelum apa yang diketahui, beliau itu orang besar buka-buka kitab. Makanya Ustadz Luqman Ciawi itu di saat, mohon maaf kategorinya kalau bahasa akademisi, mengkritik apa yang Abah lakukan, kata Ustadz Luqman begini, Abah, kok itu bisa dijamak ya? Sholat ketika posisi dalam keadaan ada tamu. Bukankah yang dikatakan jamak itu litalabul musafir, yang berhubungan dengan musafir? Jawaban Abah simpel. Oh, kamu itu belum banyak kitab. Coba baca dulu. Selesai. Yang kedua, pendidikan Abah itu nggak langsung menyokong kita disuapin. Ini sumbernya halaman berapa dalam kitab ini menyatakan begitu. Itu bukan guru. Artinya dengan hal tersebut kita harus banyak buka kitab.
Nggak selamanya orang disuapin terus. Ada masa waktunya disuapin. Dan ada masa waktunya untuk mandiri. Kita kan maunya disuapin dulu. Makanya di saat sudah keluar daripada pondok S1, melihat keadaan realita, kaget. Nggak siap. Itu realita kita keadaan. Ada orang meninggal. Waduh, bagaimana nih? Apa yang diperbuat? Apakah kita sudah bisa mengkafani, memandikan, mensolati, menguburkan? Bagaimana caranya menguburkannya itu? Dalamnya berapa? Kemudian kalau yang lahat terbagi atas dua. Ada yang lahat posisinya di tengah-tengah seperti yang lahatnya Abah, asyik namanya. Ada yang lahat posisinya ke arah kiblat yang di pojok tersebut. Itu namanya lahadun. Oh ya mana kalau seandainya menasihati orang di saat pernikahan? Kaget kita. So bagaimana di saat ada orang yang kepepet mau nikah, mereka minta menikahkan kepada kita. Waduh. Apakah bisa di saat hal tersebut melarikan diri kita? Makanya pencanangan sekarang ini pengajian 2 dan pengajian 1 bagi kita ini ke depannya kita berpikir yang kita ajarkan praktek kebanyakan. Seperti manasik haji, kemudian apa yang diperbuat di luar itu, seperti khutbah Jumat, khutbah nikah, menikahkan, mengkafani, memandikan, mempelati, menguburkan, mentalkinkannya, ceramah. Kan banyak dalam hal tersebut. Itu memang ranah-ranah anak pondok ya begitu. Karena mereka, orang-orang masyarakat ini, yang tahu kita ya pondok. Bukan sekolah apa yang ada di dalam. Kalau kita kan istilahnya posisi ini, merujuk ke sekolah. Hasil ijazahnya kita itu ditaruh di lembaga-lembaga. Yang lembaga tersebut kita kerja, tujuannya uang. Finish itu coba lihat. Murah sekali kan harga diri kita. Coba kalau kita bermanfaat orang banyak. Banyak dipakai. Maka Nabi SAW bersabda, khairun anfa'uhum linnas. It's the bestnya manusia. Paling bagusnya manusia itu bermanfaat untuk manusia. Ada kategori bermanfaat itu, yang kemanfaatan itu tujuannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bermanfaat tapi serta merta tidak diridhoi oleh Allah. Itu kategorinya bukan anfa'uhum linnas. Walidzalika qala Abu fil Jami' al-Bayan, dan begitu juga perkataan Abu di dalam kitab Jami' al-Bayan, man jahilal asla lam yusbil far'a abadan. Barang siapa orang yang tidak mengetahui asal usulnya, tidak bakal mendapatkan, ya kan, yang namanya rantingnya, cabangnya, kemudian buahnya, daun-daunnya, semuanya. Kalau nggak tahu akarnya, akar permasalahannya, makanya kan zaman sekarang banyak menjustis orang hal itu sesat, kufur, kafir, karena nggak tahu asal usulnya. Ini aja kan yang menjadi penyakitnya kita nih banyak. Ada yang posisinya Muhammadiyah, ada yang posisinya Wahabi, karena nggak tahu asal usul. Ada yang tak posisinya Syiah, karena nggak tahu asal usulnya. Itu aja permasalahan. Makanya kalau sekolah akademisi yang posisinya hal tersebut, yang non plagiat, enggak istilahnya mengcopy paste daripada internet, coba kumpas dalam hal itu semuanya. Kalau kita kan maunya enak, mengcopy paste apa yang ada di internet, ya kan? Itu nggak bakal terungkap semuanya dari asal sampai saranya.
kita tuh pas gitu loh. Di situ akan dapat. Makanya guru saya mengatakan semakin banyak pengetahuan orang yang berilmu tersebut, semakin memahami keadaan di dalam toleransi apa. Makanya ini dikatakan madhab itu ya toleransi. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Toleransi. Bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Maliki juga kan di saat posisi Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Maliki, beliau punya guru di saat itu sholat subuh. Imam Maliki menjadi imam, Imam Syafi'i menjadi imam. Imam Maliki nggak kunut, diikuti oleh Imam Syafi'i. Toleransi Imam Syafi'i. Dan begitu juga posisinya di saat Imam Maliki berkunjung kepada Imam Syafi'i. Di saat melakukan sholat subuh, imamnya Imam Syafi'i, makmumnya Imam Maliki. Imam Syafi'i kunut, Imam Maliki kunut. Toleransi. Enak kan hidup kalau kayak gitu. Dan begitu juga Ustaz Lukman mengungkapkan dulu, Ustaz Lukman kan posisinya dinikahkan sama Abah dengan Ustazah itu orang Jawa. Beliau orang Sunda. Namanya orang Sunda itu akan bersikukuh dengan adat istiadatnya. Nah, mereka mengatakan, oh ini berbahaya nih atau bagaimana kawin dengan orang Jawa. Dalam segi adat istiadatnya mungkin orang Sunda. Tapi Abah pakai dalil. Dalilnya apa? Ya Yuhanna, sina khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ustaz, Abah bilang, coba perhatikan ini ayat firman Allah. Kita ini diciptakan Allah memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpanorama. Ada yang begini, ada yang begitu. Kalau Ustaz posisinya tidak artinya bersikukuh dengan adat istiadat mengatakan tidak boleh, berarti tidak menerima firman Allah ini dong. Tujuan firman Allah ini apa sih? Toleransi. Karena memang pasti ada perbedaan pendapat ini. Nggak mungkin nggak ada perbedaan pendapat. Justru di situ ada seni. Gitu. Luar biasa. Berarti kalau posisi kita bersipu dengan adat siap, artinya menafikan pendapat yang lain, berarti posisinya kita tidak menerima apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global. Kemudian lanjut walamma kanat kutubul usul al-mutadawilah baina aidina, dan tatkala yaitu kitab-kitab usul yang sudah tersebar luas mutadawil baina aidina, yang ada di tangan-tangan mereka atau tangan kami, asura atanawulu li abnai, untuk menjabarkan, memahamkan itu mereka sulit. Para kalangan-kalangan, ya istilahnya al-mubtadi'in, pemula abda. Jinsuna, jenisnya kami. Ba'duha as-su'ubah ibaratuha. Sebagian di antara mereka kesulitan di dalam, yaitu yang dikatakan ibarat. Tampil perumpamaan ini bagaimana? Perumpamaan itu bagaimana? Dia tahu posisi rumusnya. Dia tahu dalilnya, tapi penjabarannya nggak bisa. Wa ba'duha li'adam ityanil amsalih. Dan sebagian juga tidak mengetahui di dalam mempraktekannya. Tahu dalil, tapi nggak tahu dipraktekannya. Vakum asahnya. Ini mengajarkan di dalam usul fikih ini, otak kita supaya kreatif, mengolah berbagai macam-macam dalil. Likawaidiha,
di dalam kaidah-kaidahnya, di dalam usulnya, di dalam rumusnya. Rumusnya tahu, tapi prakteknya, ya kan, di masyarakat kagak tahu. Hasanun antada atau hasan antada fil usul kitaban ala wajhi sahlin. Sangatlah bagus, ya kan? Baik jika meletakkan sesuatu usul yang sumbernya dari kitab ala wajhi sahlin, kemudian dipraktekannya berdasarkan apa? Di dalam kemudahan tersebut. Ma'idyan al-amzilati. Kemudian sumbernya ada, dipraktekkan tuh perumpamaan-perumpamaan dan di dalam kehidupan saya dan praktek tersebut. Makanya kita kalau posisinya hafal dalam dalil, kemudian kita berpikir cocoknya dalam masyarakat ini bagaimana? Dalilnya kemana? Seperti kayak kemarin tahun politik, yang satu mengatakan ada PKI ini, yang satu nahi mungkar, kita harus berperang melawan nahi mungkar. Coba kalau kita berperang, bagus nggak kira-kira? Apakah dengan hal tersebut, dengan tidak berperang kita diam aja bagus? Kita pikir ke depan gimana nih? Satu tahu dalil, tapi praktekannya nggak tahu. Mendahulukan sesuatu yang khusus, tapi ada yang lebih wajib dari hal yang wajib. Itu yang secara umum. Kan kita nggak tahunya begitu. Ini yang dilakukan sama Abah. Abah membela secara yang umum. Karena dengan berperang itu nggak baik ke depannya. Dilihat dari kemaslahatan. Kan orang awam ini nggak paham. Lianna hibdul qawaid ma'adamil ilmi. Karena dengan menjaga kaidah disertai dengan tidak adanya ilmu di amsilatiha, di dalam prakteknya atau amsilah perumpamaannya, la yujda naf'an, tidak bakal mendapatkan kemanfaatannya, yu'addi ila tad'il waqti, dan ujung-ujungnya hanya menyia-nyiakan waktu aja. Tahu kaidah, ya kan? Tapi nggak tahu ilmu di dalam praktek secara umumnya. Kita menyia-nyiakan waktu aja. Waratabna ala salasati awjaz. Oleh sebab itu kami susun terbagi menjadi 3 bagian. Al-juz'ul awwalu samainahu mabadi awaliyah. Dan kami namakan di dalam juz yang pertama ini yaitu mabadi awaliyah. Pondasi-pondasi awal. Wa tsani samainahu as-sulam. Yang kedua kami namakan yaitu as-sulam. Wa tsalis, adapun yang ketiga samainahu al-bayan. Lanjut. Jadi dalam kitab ini ada 3 bagian. Mabadi awaliyah, yang as-sulam, kemudian yang ketiga al-bayan. Wayan qasimu al-juz'u al-awwalu ila qismain. Kemudian pembagian yang pertama di dalam mabadi awaliyah ini terbagi atas 2. Yang pertama al-awwalu fi usul fiqh. Yang pertama itu usul fikih. Wasani fil qawaidil fiqhiyah. Yang kedua yaitu kaidah-kaidah di dalam fikih.
Allahu nas'alu ayyan fa'abihi wa yuballigha amaluna. Dan ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta dalam hal tersebut, yaitu kitab ini mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yubaligha amalina, kemudian disampaikanlah cita-cita kami. Pengharapan kami dengan tujuan, yaitu mengarang kitab ini tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanbihun, warning, peringatan. Bahasa kita itu tamparan. Ya kan? Dalam pembahasan ini kemudian dirujuk kepada rangkuman kecil aja. Yudriku dzaki binadil wahid, ma la yudrikul ghabi bi alfi syahid. Adapun orang yang cerdas, sesuatu dia bisa paham, ya kan? Walaupun hanya kaidah satu aja, binadil wahid. Kemudian dia jabarkan dengan berbagai macam penjabaran. Mala yudrikul ghabi, hal ini tidak didapatkan bagi orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh, dengan dalil apapun, dengan perumpamaan apapun, bi alfi syahid, dengan ribuan perumpamaan. Dengan ribuan, yaitu contoh-contoh. Itu perbedaan antara orang zaki dengan orang yang ghabi. Ghabi itu kalau bahasa ini ya, bahasa Arabnya itu goblok. Kemudian al-qismul awwalu, pembagian yang pertama fi usul fikih, di dalam usul fikih. Al-aslu, adapun usul fikih menurut bahasa ma bunya ala ghairuhu, sesuatu yang terbangun karena ada yang lainnya. Ada fikih, dibangun nih usulnya. Seperti ka'asy syajarati ay asasuha. Seperti pohon. Pohon itu posisinya sebagai fikih. Asasnya, akarnya ini yang dikatakan usul fikih. Wa aslu syajarati tarhuha sabitun fil ardi. Adapun asal usulnya pohon, kemudian tarafnya, ujungnya ini dalam hal tersebut, ujung yang asasnya itu tetapnya, kokohnya di bumi. Kalau usul fikih asas, dan begitu juga yang kokoh tersebut adalah asas. Hukum itu kokoh karena mengetahui dah asas tersebut. Kita mengetahui fikih, tapi tidak mengetahui usul fikih, ya jempol. Nggak bakal sadar. Kan makanya banyak kontroversi. Di dalam kontroversian di kita ini, ya karena nggak tahu asal. Karena terlalu repot dengan jubah. Terlalu repot memakai dalam imamah. Terlalu repot dalam memakai istilahnya sorban. Tapi nggak paham. Kalau orang yang alim, dia berpakai dengan sesuatu ilmu. Kalau orang yang jahil, ya pakai aja. Makanya dikatakan, apa bilang, itu dikatakan orang-orang tahu. Monyet pun bisa kalau yang seperti itu. Tapi monyet tahukah pakaian apa itu? Kalau orang yang tidak mengetahui pakaian orang yang alim, ialah itu monyet. Artinya itu. Kemudian wal far'u ma bunya ala ghair. Kemudian siapa? Dia berdiri kan ada sesuatu yang lainnya.
daun, ranting-ranting, dia itu tumbuh karena ada asasnya. Allah ghairihi, ada asal lainnya. Kafuru isajarati la asliha. Seperti daun, cabang, kemudian puncaknya, batang bagian tengahnya. Dia berdiri karena ada asasnya. Kalau nggak ada asasnya, dia akan tumbang. Nggak bakal berdiri kokoh. Begitu maksudnya. Wa furu' al-fiqhi usulnya, dan begitu juga. Fikih ini adalah cabangnya. Tapi asasnya tersebut, usulnya tersebut, itulah akarnya. Yaitu usulul fikih itu nggak bakal sampai kepada kita kecuali ada asasnya. Nah begitu juga kalau kita mengetahui dalam fikih, nggak paham dalam usulnya, bertanya kepada orang yang paham dalam usulnya. Wal aslu istilahan. Adapun asal usul dalam istilah yuqalu ala dalil wal qaidati wal kulliyati. Adapun usul mencakup global ini berdasarkan atas dalil kaidah secara global. Seperti gagaulihim, menurut perkataan para ulama, usul wujubil sholati al-kitab. Asal usulnya kewajiban sholat karena ada dalil yang qat'i, dalil yang pasti, yaitu dalam Al-Quran. Ada dalil ala wujubiha, ada pun dalil dalam kewajiban sholat tersebut. Di mana? Alkitab, selesai. Karena ada dalam firman Allah. Nggak ada yang bisa menentangnya. Karena itu dalil yang pasti. Yang kita tahu, nggak tahu kan. Ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Nah ini yang dhanni ini kita kebanyakan nggak tahu. Dia bilang sumbernya dalil nih. Kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu ini dhannun. Mana dalilnya kalau Allah Ta'ala aqimus shalah, dirikanlah oleh kamu itu salat. Selesai. Itu dalam kewajiban, dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala, asal usulnya wajibnya salat. Wa qaluhum, kemudian perkataan ulama, ibahatul maitati lil mumtar di khilaf al-asl. Pembolehan memakan bangkai itu disebabkan karena ada sesuatu yang mumtar, yaitu darurat, kepepet. Karena nggak ada yang lainnya, kalau seandainya nggak makan kepada bangkai tersebut, mau mati, ya itu kan kebet. Khilaful asli, berbeda dengan asal usulnya hukum. Asal usulnya hukum kan secara global. Ay mukhaliful qaidati al-kulliyati. Apa itu maksudnya khilaful asli? Yaitu perbedaan dalam kaidah secara global. Wahya kullu maitatin haramun. Dalam secara global itu setiap bangkai itu ya haram. Mana? Qala ta'ala innama hurrima alaikumul maitatu. Bahwa sesungguhnya diharamkan atas kamu sekalian memakan bangkai. Itu dalil secara global. Kalau darurat, dalil secara khusus. Wah, si anu itu makan bangkai, kurang aja. Ya itu haram hukumnya. Secara global. Kita nggak tahu itu orang makan bangkai kenapa. Wah, kasihan. Mungkin nggak ada lagi yang dimakan. Cuma itu doang. Kalau nggak dimakan itu mati dia. Kita nggak tahu di situ. Kemudian usul fikih. Apa itu? Dalil fikih ala sabil ijmal. Itu dalil fikih secara global. Kagaulihim mutlaqul amr, seperti firman Allah, perkataan
para ulama kemutlakan perintah atas sesuatu yang wajib, ada perintah hal tersebut karena ada sesuatu kewajiban. Wajib itu kenapa dikatakan wajib? Karena ada sesuatu perintah. Wa mutlaqun nahi litahrim. Secara mutlak pelarangan itu karena apa? Karena ada sesuatu larangan. Babi itu haram kenapa? Karena ada sesuatu yang dilarang. Di saat Anda makan akan berbahaya kepada diri Anda. Bla 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 begini. Ya, itu pelarangan. Kemutlakan perintah itu ada sesuatu yang wajib. Wa mutlaqul fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kemutlakan perbuatan Nabi. Wa mutlaqul ijma, dan juga kemutlakan ijma. Wa mutlaqul qiyas, dan begitu juga kemutlakan qiyas. Hujjajun, adapun kesemuanya itu adalah dalil dalam syariatnya. Maka sumber dari segala sumber hukum, ya kan? Al-Qur'an Al-Karim, hadis Nabi, ijma dan qiyas, itu dikatakan hujjajun, hujjah, dalil. Al-fiqhu, kemudian fikih lugatan menurut bahasa al-fahmu, kepahaman. Bagi itu kalamaka ay fahimtuhu. Saya telah paham apa yang kau ucapkan kalamaka. Ay, apa itu? Fahimtuhu. Aku telah memahami pembicaraannya dia. Istilahan, ada istilah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati allati tarikuha al-ijtihad. Fikihnya masih suatu cabang ilmu di dalamnya hukum-hukum syariat yang di dalam syariat itu hasil daripada ijtihad. Ijtihadnya para ulama. Ijtihad ini karena ada sumber hukumnya. Al-Quran, hadis Nabi. Kalau ilmi seperti contoh dalam ilmu bi anna niyata fil wudu wajibatun, seperti contoh ijtihadnya para ulama bahwa sesungguhnya niat di dalam wudu itu adalah wajibatun. Itu ijtihad. Wa nahwi dzalik, atau contoh daripada itu bil masail ijtihadiyah, di dalam permasalahan ijtihadiyah. Karena sumbernya mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Rahu Bukhari al-Muslim. Sumbernya mana? Ya kan? Innamal a'mal binniyat. Bahwa segala sesuatu, sepak-sepak terjangnya kamu di dunia ini tinggal tergantung apa yang kamu niatkan. Pakai jamak. Wal wudu di antara wudu. Prakteknya, ya kan? Niat. Minal a'mal, daripada amaliyah ibadah kita. Bikhilafil ilmi al-ahkam syar'iyyah allati laisa tarikuha ijtihad kal ilmi. Berbeda dengan ilmu hukum syariat allati laisa tarikuha, yang bukan tarikah tersebut ijtihad. Bukan jalannya ijtihad. Kal ilmi bi anna salata al-khams wajibatun. Berbeda dalam hal di luar daripada ijtihad, bukan ilmu ijtihad. Seperti salat 5 waktu, hukumnya wajib. Wa anna zina muharramun, bahwa sungguhnya zina itu adalah haram. Wadhalika, atau contoh dari itu minal masailatul qat'iyyah, dari permasalahan dalil yang qat'iyyah, yang secara pasti, yang sudah pasti dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Fala yusamul ilmu bima dzukira faghan. Maka hal itu bukan dinamakan ilmu yang disebutkan di dalam fikih. Dalil qat'i ini bukan
permasalahan dalam fikih itu ijtihadi. Lanjut. Yang selanjutnya al-ilmu, apa sih ilmu? Sifatun yang kasimu biha al-matlub inkisafan saman. Itu suatu sifat yang di dalam sifat itu bisa terbuka sesuatu apa yang dimintakan dengan keterbukaan secara gamblang dan sempurna. Sesuatu yang tidak diketahui oleh kita diablak tak sekian begini dalil semuanya begini sekian, itulah ilmu. Wal jahlu, adapun jahil apa? Adapun ilmi bisa nggak mengetahui ilmu secuil pun, sedikit pun. Al-idraku rajih li ahadil amrain. Apa dhannu itu? Sesuatu idrak ar-rajih yang kuat di ahadi, karena ada salah satu di antara kedua. Keduanya ada yang kuat salah satunya. Di antara kedua dalam perkara ini ada salah satu yang kuat. Nah, kita kan bingung. Padahal kita milih ini, tapi ada sesuatu yang kuat ya. Gitu dalam keadaan dan. Kemudian Allah mau al-idrakul marjuh di ahadil amrain. Penguatan tidak didapatkan ada sesuatu yang lemah. Li ahadil amrain ini karena ada salah satu di antara dua perkara. Ada yang lemah, ya kan? Di antara ada sesuatu yang kuat itu. Ya. Makanya kita bingung. Gimana nih? Wasyak, ragu. Idrakul mustawi bainal amrain. Tidak pernah ada sesuatu yang seimbang. Kedua-duanya sama. Di antara dua perkara. Maka di saat seimbang dan sama kita ragu untuk memilih dalam kedua perkara tersebut. Fataraddud fi qiyami Zaidin wa nabihi ala sawa. Seperti contoh taraddud. Ada kebingungan dalam memutuskan suatu perkara, seperti contoh dirinya Zaid dan tidak berdirinya si Zaid wa nabihi ala sawa. Kedua-duanya sama aja. Syakun. Ada syak, ada ragu kan? Wa ma'a, sudah syak, wa ma'a rajahani. Disertai kedua-duanya pendapat yang kuat. Asubut, hal itu yang kekal. Tetap dalam posisi. Wal intifa'adan wa ma'al marjuh fi ahadi hima wahmun. Adapun intifa di dalam sangkaan dan disertai dengan ada sesuatu yang marjuh, yang lemah. Fi ahadihima, di salah satu di antara dua perkara, itu wahmun, kelemahan. Wal murad bil ilmi fi ta'rif al-fiqh yasmu dhann. Adapun yang maksud dengan ilmu tidak mengetahui fikih, yasmu dhann, tercakup padanya ada dhann. Jadi pemaksud dalam ilmu pengetahuan dalam fikih ini karena di dalam tercakup ada dhann. Lanjut. Wal ahkamu tis'atun. Adapun hukum-hukum terbagi atas 9. Al-wajibu, wal mandubu, wal mubah, wal haram, wal makruh, wal sahih. Pertama, itu wajib. Yang kedua, mandub. Mubah, haram, makruh, sahih, batil, wa rukhsatu, wal azimati. Wal wajibu, adapun wajib, ma yusabu ala fihi, sesuatu yang mendapatkan diberi pahala bagi siapa orang yang melakukan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan diadab bagi siapa orang yang meninggalkan. Qasalawat wa shaum Ramadan, seperti salawat, seperti salat 5 waktu,
berpuasa pada bulan Ramadan. Itu sesuatu yang wajib. Meninggalkannya, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mandub, apa sih mandub itu? Ma yusabu ala fi'lihi. Sesuatu yang mendapatkan pahala, diberi pahala ala fi'lihi bagi siapa orang yang melakukannya. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diiqab, tidak diadab bagi siapa orang yang meninggalkannya. Kata tahiyatul masjid, seperti salat sunat tahiyatul al-haram. Apa itu haram? Ma yusabu ala tarki. Sesuatu yang diberi pahala bagi siapa orang yang meninggalkan perbuatan haram tersebut. Wa yu'aqabu, dan diiqab, diadab ala fi'lihi bagi siapa orang yang melakukan perbuatan haram tersebut. Kariba wa fi'lul mufsidati, seperti melakukan perbuatan yang merusak apapun, itu haram hukum. Rokok merusak tubuh, ya haram. Abah bilang, merusak tubuh nggak itu? Merusak orang lain nggak itu? Dalilnya mana? La darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan tubuh pribadi ataupun orang lain. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-makruh. Apa itu makruh? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Yaitu sesuatu yang diberi pahala bagi siapa orang yang meninggalkan. Wa la yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diiqab, tidak diazab bagi siapa orang yang melakukan. Kataqdimul yusra 'alal yumna fil wudu, seperti mendahulukan anggota tubuh bagian yang kanan dari yang kiri di saat kita berwudu, fil wudu. Al-mubahu, kemudian mubah, ma la yusabu 'ala, sesuatu yang tidak mendapatkan pahala dan bagi siapa orang yang melakukannya, dan tidak diazab, iqab, ala tarki, bagi siapa orang yang meninggalkannya. Seperti qanaum fil nahar, seperti tidur di siang hari bolong. Tidur nggak tidur, ya nggak dapat pahala. Makan, mandi, ya kan? Tapi kalau hal-hal yang mubah mendapatkan pahala, kalau kita mau dapat pahala, diniatkan. Dengan saya tidur siang hari, setelah saya tidur, maka posisinya supaya saya giat, semangat lagi untuk yaitu ngajar, belajar, atau tidur malam dulu, bangun, saya mau bangun tahajud, diniatkan. Tapi segala sesuatu hal yang mubah yang tidak diniatkan dengan ujungnya ridwan Allah Subhanahu wa taala, ya begitu aja setiap langkah. Tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Makanya orang tidur dan tidak tidur, ya begitu. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu as-sahih, apa sahih? Ma yajtami'u fihi ar-rukn wa syartu. Sesuatu yang terkumpul di dalamnya, yaitu rukun dan syarat-syarat. Kalau kita melakukan perbuatan hal tersebut semuanya sempurna, rukun dan syarat-syaratnya, itu dikatakan sahih, benar. Jadi dikatakan benar menurut begitu, yaitu rukun dan syarat. Sah nggak sholatnya kita di saat kita melakukan rukun dan syarat-syarat. Al-batil, apa sih batil itu? Ma la yusami'u fihi ar-rukn wa syartu. Sesuatu yang tidak terkumpul padanya, yaitu rukun dan syarat. Nah, itu makanya sahih dengan batil itu bertolak belakang. Ar-ruk, apa sih itu? Rukun apa? Ma yatawaqqa'u alaihi sihhatul syai'. Sesuatu yang menjadikannya sahnya sesuatu. Wa kana juz'un minhu, sedangkan dia bagian daripada sesuatu tersebut. Kaguslil wajhi, seperti membasuh wajah. Membasuh wajah adalah bagian rukun di saat kita wudu.
bagian daripada wudhu tersebut itu rukun. Contoh. Terus lanjut. Lil wudhu, yaitu saat kita berwudhu. Wa takbiratul ihram lis salah. Kemudian takbiratul ihram di saat kita salat. Takbiratul ihram yang pertama sekian. Itu rukun kan, bagian daripada salat. Asyartu. Kemudian syarat apa? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in wa laysa minhu. Sesuatu yang padanya sahnya terhadap sesuatu walaupun bukan bagian daripada. Ya kan? Syarat sahnya sholat apa di antaranya? Kita berwudu. Ya kan? Walaupun dengan wudu tersebut bukan bagian daripada sholat. Kemudian berakal, beragama Islam. Kama ilmu mutlak ilmu wudu, seperti air mutlak. Kalau kita mau berwudu, karena air yang mutlak itu bukan bagian daripada sholat. Kemudian satrul aurati lis shalah, menutup aurat di saat kita sholat. Walaupun di dalam penutupan pakaian tersebut bukan bagian daripada ar-rukhsah. Kemudian rukhsah itu apa sih? Ar-rukhsah itu al-hukumu alladhi yataghayyaru min su'ubati ila suhulah. Suatu hukum yang bisa berubah dari sesuatu yang sulit menuju sesuatu yang mudah. Ma'ayyatiyah min sababil hukum. Disertai dengan berdirinya sebab dan musababnya hukum. Hukum asal usul. Seperti kajawazil fitri lil musafiri. Seperti diperbolehkannya berbuka dalam keadaan puasa Ramadan karena disebabkan lelah. Yaitu bepergian jauh. Kemudian la yajhadu as-shaum. Hal itu sebelumnya posisinya dia itu beristihad, bersungguh-sungguh untuk puasa. Kemudian akul maitati lil muftar. Kemudian rukhsahnya boleh memakai daging bangkai karena lil muftar darurat. Karena darurat. Itu dikatakan roh. Al-azimati azam. Azimah. Sesuatu yang mudah. Ya al-hukum alladhi kawujubi salat al-khamsi wa hurmati aql maitati li ghair mutar. Itu satu hukum yang diperbolehkannya seperti kewajiban salat. Ya kan? 5 waktu wa hurmatil aqli, yaitu diharamkannya memakan bangkai li ghairil mutarri, itu selain daripada hal yang berbau dengan kepepet. Mungkin sampai sini dulu pembahasan di dalam mukaddimahnya kita tentang pembelajaran, yaitu sharing-sharing usul fikih kita. Jika memang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bib? Benar. Yang dikatakan azimah itu hukum asal muasal. Hukum asal muasal. Sehat, Bib. Hukum asal muasalnya wajibnya sholat itu karena memang ada sesuatu yang diwajibkan. Asal usulnya dalam Al-Quran. Kemudian asal muasalnya hukum itu yaitu hukumnya haram memakan bangkai. Itu dikatakan aziz. Hukum asal. Yuk, silakan. Terima kasih waktunya untuk pertanyaannya, Bib. Ya. Saya mau nanya terkait batas-batas darurat nih, Bib. Kan ada sesuatu diperbolehkan karena darurat. Nah, batasnya apa? Apa karena detik-detik mau menikmati, kan? Atau apa karena sakit untuk kesembuhan? Atau karena lapar nggak kuat sehingga diperbolehkan untuk
menabrak hukum-hukum yang sudah ada. Nah, ini mungkin Bib yang perlu sedikit dikasih pencerahannya. Bentuk Terima kasih secara Bib. globalnya itu kita kasih bisa paham. Kalau Abah mengatakan memakan bangkai itu terdapat suapan nanti. Ya kan? Yang penting tujuannya untuk keberlangsungan hidup. Dengan gara-gara seperti itu, berlangsungnya hidup tidak mati secara konyol. Gitu. Bukan menjadi suatu penerusan dalam darurat. Itu tidak ada pembolehan dalam hal tersebut. Kita kadang-kadang daruratnya bablas juga. Nah, itu sudah jeleknya manusia. Menjadikan hal itu semuanya menjadi alasan bagi dia. Gitu. Kita bisa paham hal tersebut di saat kepepet bagaimana. Tapi kalau keterusan, kepepet bukan. Itu bukan kepepet. Gitu. Artinya sesuatu yang dikatakan kepepet tidak ada kelangsungan secara terus-menerus. Baik. Seperti contoh memberikan posisi cacing di saat apa ya sakit apa tuh cacing, obat cacing apa yang cacing itu tipes, ya kan? Bolehnya memakan cacing tersebut karena istihadnya Imam Syafi'i, cacing itu hukumnya haram, sesuatu mustakdir, kalau mustakdir haram, sesuatu yang menjijikkan itu hukumnya haram. Itu istihadnya Imam Syafi'i. Kemudian setelah diteliti tidak ada obat, belum mendapatkan obat yang lebih ampuh daripada obat cacing ini, obat pil cacing, obat tipes. Nah, di saat tersebut diperbolehkannya karena belum ada dan dalam keadaan darurat. Gitu. Ya, ada lagi? Silakan. Berarti yang saya tangkap di sini ada dua, Bib ya. Pertama, membahayakan nyawa kita, yang kedua untuk kesembuhan penyakit. Iya. Apa tujuannya kita seperti gini lah. Dalam tujuannya apa sih? Jangan menjadikan suatu kebodohan kemudian disebabkan karena Anda tuh bodoh, kemudian Anda mati konyol. Gitu kan? Kan orang selama ini dengan kebodohan tersebut, ya kan, mengiyakan walaupun mati. Itu kekonyolan. Banyak loh yang konyol-konyolan yang kita lakukan. Baik, terima kasih jawabannya. Bib. Iya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Khairul, Bib. Iya. Khairul. Ya. Sering kita mendengar kaul ulama bahwa jangan tidur sebelum asar atau sebelum isya atau sesudah subuh. Itu sering saya kerjakan karena saya itu kan kalau habis subuh saya bentar lagi jam 6.30 saya harus berangkat ke sekolah ngajar sampai sore. Terus terus saya biasanya tidur habis dari sekolah, habis asar itu habis ngajar langsung tidur karena kecapean, Bib. Jadi langsung tidur sebelum maghrib, otomatis habis maghrib saya tidur. Karena kecapean, akhirnya saya takut nanti maghrib saya nggak ngaji, habis maghrib nggak ngaji, terus habis isya nggak ngaji kalau ngantuk otomatis saya kecapean, nggak ada tenaga gitu. Bagaimana dengan ulama yang nggak membolehkan, bukan mengharamkan sih, nggak membolehkan. Sering kayak Mbak Main Zubair, terus siapa lagi Mbah Sekumpul, ya kan, guru sekumpul sering mengatakan kepada murid-muridnya jangan terus seperti itu. Bagaimana dengan itu hal itu, apa kita niatkan supaya tenaga kita kuat gitu. Kembali dengan jadi
niat. posisi kalau jika memang hal tersebut diharamkan oleh ulama, karena ada sifat benar, ada dalil atau perkataan yang disebut oleh tersebut dari guru-guru beliau. Yang sebelumnya itu pasti ada sesuatu yang mereka dapatkan dari muridnya murid. Jadi apa yang kita lakukan di saat hal yang kita lakukan mubah, kita menimbang kemanfaatannya lebih banyak atau kemudaratan yang kita lakukan tersebut. Gitu. Ya, kalau posisinya tidur setelah subuh itu udah menjadi kebiasaan, bahkan udah menjadi watak atau tabiat mungkin bagi anak-anak pondok kita, teman-teman kita. Gitu. Tapi realitanya kenyataannya memang nggak bagus tidur setelah subuh. Ataupun posisinya tidur setelah asar. Karena memang ada dalam hadisnya. Dengan hal apapun yang kita sanggah dari apa yang kita lakukan. Ya kan, saya ini kalau nggak tidur saya begini sekian. Coba jangan membiasakan segala sesuatu yang dilarang dalam nas tersebut. Sebetulnya itu faedahnya, istifadahnya untuk kita juga. Kita kan nggak kuat karena udah menjadi watak dan menjadi kebiasaan bagi kita. Nggak kuatnya begitu. Itu pun sama. Saya subuh sekian. Kalau saya lawan sekian. Olahraga pagi. Tapi kalau tidur di saat setelah zuhur itu penganjuran qailul. Tidur tuh nggak usah terlalu lama, Abah bilang. Yang penting terlelap, walaupun cuma 10 menit. Itu istilahnya diistirahatkanlah tubuh sebagai voltage bagi tubuh, voltase bagi tubuh supaya segar semula. Begitu. Pokoknya dengan apapun sanggahan yang sumbernya itu ada memang dari Al-Quran, hadis Nabi juga, dan ya bagi kita penyanggahan itu istilahnya apa ya? Karena emang kok kemanfaatan dan kemudaratan lebih banyak daripada kemanfaatan. Gitu. Ya tinggal tapi lapir tetap sekian. Gitu. Jadi seperti itu, Ustadz Khairul. Saya TV kenapa udah tembem banget, banyak tidur itu subuh sama asar. kadang saya kalau ngajar itu kalau seandainya nggak tidur habis subuh, saya ngantuk banget di waktu ngajar. Soalnya anak-anak kan kita mulai dari jam 7 itu udah standby sampai asar kan. Ya. Jadi ya, posisinya gini. Saya merasakan pada itu. Saya kadang jam 12, jam 1. Ya begitu, pelayan umat kan begitu. Capek. Yang lihat aja dulu Abah bagaimana. Tidur hanya beberapa jam. Makanya sandarkan segala sesuatu apa yang kita telusuri hari-harinya itu dengan kecintaan. Maka lelah pun ya ada kalau sudah cinta. Gitu. Tapi kalau dengan unsur keterpaksaan akan menjadikan lelah. Akan menjadikan lelah. Gitu. Apapun yang dengan hal unsur keterpaksaan akan menjadi capek. Karena dengan kecintaan tersebut yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kasih kayak macam tenaga baru. Begitu. Jadi seperti itu Ustaz Khairul jawaban. mujahadah sungguh-sungguh itu Habib ya, melawan sakit-sakit. Iya, lawan nafsu. Ya itu makanya orang yang kuat itu kan orang yang mujahadah terhadap nafsu. Al-qaisu mandan nafsu. Orang yang cerdas. Musuhnya kita ya hakikatnya itu nafsu. Jadi seperti itu. Siap Bib, siap sukun Bib. Iya. Ada lagi silakan.
Silakan yang ingin bertanya. Ada lagi? Tadi iseng-iseng Beb, browsing nih. Ternyata bagi kesehatan pun ada penelitiannya ya Habib. Ya pasti. Bahaya tidur bagi kesehatan tubuh, tidur pagi. Diabetes, jantung. Kenapa olahraga itu memberikan solusi supaya terusirnya berbagai macam penyakit-penyakit? Kalau kita tumpukan segala sesuatu apa yang kita konsumsi berupa manis, terlalu banyak manis itu kan gula. Jadi kita netralisasikan dengan olahraga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al harakatu barak. Bergerak itu ada keberkahan. Begitu. Ini mohon maaf, lagi ada acara Agustusan kayak bunyi-bunyi musik ya di belakang rumah saya. Jadi seperti itu. Dan kebanyakan ustadz-ustadz kebanyakan tidur terus pindah. Bergeraknya jarang. Gitu. Jadi dia mendahulukan kewibawaannya, keegoisannya, karena dengan olahraga harkat dan martabatnya mungkin jatuh atau apa bilang. Karena Anda maunya disanggah dengan kehormatan, maunya diciumin tangan. Itu nafsu. Kan begitu. Mau dibilang ustadz, ya kan? Ya, ada lagi, silakan. Yang lainnya. Bang Rijal. Ada Bang Rijal. Ini sudah Habib. Oke ya, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang, insya Allah minggu depan ya. Nah, insya Allah tetap istiqomah pengajian kita. Ajak yang lain-lainnya yang belum bisa bergabung atau memang mereka sibuk atau hal apapun ya. Seminggu sekali paling cuma beberapa menit aja ya kan. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang tentang apa ya? Mungkin pembahasan yang pertama kali ya. Ya. Saya mohon maaf, mohon ridhanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bib. Jangan lupa setiap hari Minggu, insya Allah mulai 7:30 pengumuman akan saya umumkan di grup WhatsApp apa itu Pak Tabikul Khairat ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita bisa terus istiqomah, kita bisa terus belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. di Ahad depan. Siap. Terima kasih, Dad. Hey.